across the room, I can see it and can't stop myself from looking and noticing you, noticing me. Ada CGR di sini, masa tidak menyumbangkan apa uang? Makan lagu. Tadi deh Om. Ada. Bener loh. Berada di pelukanmu, menyanyikanku. Wah, apa artinya kenyamanan? Nyambung. Saya nggak tahu kunci gitarnya. Bahasa Inggrisnya aja. Turun-turun doang Om. Iya, turun-turun doang. Ya udah. Berada. Turun-turun doang, katanya turun-turun doang. Ya sudah turun-turun doang. Kita please welcome dong. Sudah ada CGR di sini. CGR. Kita sudah mau dong nyanyi-nyanyi aja. Kayak udah beberapa lama gitu di sini ya. Karena kita saking akrabnya. Iya, saking akrabnya. Lagunya CGR ingat masih? Yang mana? Yang itu. Iya, yang mana? Dulu. Iya. Yang Ea kan? Iya. Om, kalau boleh tahu kita mau ngapain di sini, Om? Enggak. Duduk aja di sini. Rasain ini dapurnya pagi-pagi. Sorry. Di sini kita sering ini Memberikan faedah loh. Di sini silakan sering cobain, banyak. silakan cobain. Wah, boleh nih, Om. Main karet. Oke. Pada suka permen karet? Suka. Suka banget ya? Adik kayaknya doyan banget permen karet sampai ngambil 2. Iya. Oke, sekarang sambil ngobrol. Jadi gimana? Tahu Jadi nggak? suka permen karet. Enak. Tahu nggak asal mula permen dari mana? Dari mana? Dari pabrik. Bener sih emang. Bener, gue akuin emang benar dia. Cuma Kasih gimana? tahu sih resep permen. Jadi asal mula permen, resep permen itu tertulis di makam Fir'aun. Tutankhamen dan Ramses yang hidup di 40 abad silam. 24 abad yang lalu saat menaklukkan Persia, tentara Iskandar Agung dari Macedonia suka mengisapkan kan atau permen primitif. Itu namanya. Jadi benar-benar dari ribuan Masehi apa beberapa abad lalu permen itu sudah ada dan namanya kan. Kan ini terbuat dari tangkai tanaman yang dicelup ke madu dan dicampur rempah-rempah. Abad ke-15 Columbus memperkenalkan tebu dari benua Amerika ke berbagai tempat. Perkebunan tebu dan juga pabrik gula di daerah tropis mulai bermunculan. Jadi memang permen itu sudah dari abad-abad lampau deh. Justru pertengahan abad ke-19 manusia itu membuat pabrik permen. Nah, jadi ini yang Anda punya ini adalah dari abad ke-19. Jadi satu abad udah Lama pernah juga nih kita makan. Iya, ini udah satu abad. Rasanya udah mulai beda kan? Berasa nih Fir'aunin. Rasa kan? Ternyata Fir'aun itu bukan hanya permen. Apa? Obat jenggot. Obat jenggot, obat kumis. Dan ini ada manfaatnya sebetulnya. Makan permen ini sebetulnya ada manfaat. Permen karet terutama katanya ada Iya. manfaat untuk kesehatan. Siapa yang Iya. doyan permen karet? Lu banyak banget dia dimakan permen karet doyan. Emang suka dia. Itu rendah kalori ya dan bisa dijadikan sebagai cemilan. Jadi bisa menurunkan berat badan juga permen karet. Iya. Iya, asal nggak makan yang lain. Jadi ini bisa dijadiin cemilan ketika lagi makan mie instan. Cemilannya permen karet. Tapi kerupuk ya. Makan nasi bisa? Bisa nasi. Pakai kecap. Martabak telur pakai permen karet. Cemilan. Jadi bisa juga tuh. Bang, coba bang. Selanjutnya buat Lu apa sambil bang? makan permen karet bisa nggak? Bisa Jelasin soal meningkatkan kinerja pencernaan. luar biasa. Saya juga baru tahu. Jadi bisa menurunkan asam lambung yang ada di perut. Oh gitu. Merangsang produksi air liur dan menurunkan kadar asam pada perut. permen karet doang. Luar biasa. Iya. Oh, bisa. Aldi. Bisa buat kesehatan mental. Oh, permen karet bisa kesehatan mental. Itu berarti ketika sehat kita gampang mental. Iya, kebiasaan mengunyah permen Mental karet. yang jauh. Gitu. Dapat meningkatkan detak jantung dan melancarkan suplai oksigen ke otak. Luar biasa. Selanjutnya. Meredakan stres. Jadi permen karet itu bisa meredakan stres. Kenapa gitu bisa meredakan stres? Kenapa? Ada kandungan apa di Iya, sini? kenapa? Ada kandungan apa? Coba jelasin. Jangan Semuanya ngomong- soalnya yang lain Semua udah jelas. ada penjelasannya. Ada penjelasannya. Bisa meredakan stres karena Kenapa? ketika kita makan kita fokus kepada permen karet, tidak memikirkan hal-hal yang lain. Oh, Oke. jadi tumbuh apa zat-zat endorfin yang membuat kita happy. Dan juga selanjutnya. Bisa menjaga kebersihan mulut dan gigi. Kenapa bisa Kenapa bisa seperti begitu? itu? Wah. Fir'aun bisa jawab nih.
Apa kita telepon ke Firaun? Padahal ada yang bilang kalau permen itu bisa merusak gigi ya. Iya. Itu Permen bisa. juga nggak ya? Tergantung Tergantung permen. Kalau ini permennya. enggak. Nah, ini sih enggak itu. Ini sih enggak lah. Itu bukan merusak gigi ya, tapi lebih kepada merusak komunikasi ya. Iya. Permen jenis baru ini ampuh cegah gigi berlubang. Nah ini Jadi ada jenis permen jenis baru. dari Jerman ini terbaru ya diciptakan. Mudah-mudahan Dia masuk ke sini ya. Iya, bebas gula dan juga mengandung bakteri baik. Lactobacillus paraceraceae yang bisa mengikat jenis bakteri jahat penyebab gigi berlubang. Nah, itu. Yayasan Kesehatan Gigi di Inggris menyatakan bahwa dengan adanya penemuan ini itu dapat menjelaskan bahwa produksi probiotik dapat menyehatkan kesehatan mulut dan juga gigi. Iya. Permen jenis baru ini masih dipasarkannya di daratan Eropa, jadi belum samuk ke Indonesia. Samuk. Pernah ada yang bilang nggak jangan nelen permen karet. Iya, Berbahaya. Berbahaya, katanya begitu kan? Berbahaya. Ternyata ya ada yang bilang kalau kita menelan permen karet, tubuh kita butuh waktu 7 tahun untuk mencernanya. Oh. Itu ternyata cuma mitos. Bohongan. Bohong belaka. Itu yang dibuat-buat aja itu mitos belaka. Jadi permen karet itu dapat dicerna dengan baik oleh lambung karena menggunakan bahan dasar seperti pembuatan permen biasa. Jadi nggak ada apa ya? Katanya kalau ditelan lama-lama 7 tahun jadi keluar jadi ban kan itu nggak mungkin. Diproduksi. Mitos, itu mitos ya. Itu mitos. Mitos ya. Dasaran karetnya itu sebetulnya terbuat dari elastomer. Resin lemak, emulsifer dan wax. Itu apa coba? Itu tuh bagian-bagian kimia. Kimia. Bahan ini memang sulit dipecahkan dan dengan mudah oleh perut. Tapi sistem pencernaan manusia memiliki cara untuk mencerna permen karet. Pernah ketelan kan permen karet? Pernah. Gak usah khawatir lo jadi ban ataupun jadi karet-karet yang lain ya. Itu tetap aman. Asal jangan terlalu sering kali ya. Iya dong, kalau keseringan juga nggak boleh. Iya, lengket kan ntar katanya. Ada teman saya mau permen karet tuh dikasih permen sama karet. Makan dua-duanya. Dia nggak salah sih Salah, sebenarnya. itu yang bahaya. Itu yang salah. Itu yang salah. Karena dia ngasih karet gelas. Iya. Tapi dia menginterpretasikannya sebenarnya nggak salah. Nggak salah. Permen sama karet nggak ada salahnya. Permen karet akan terus dicerna, usus hingga menuju bagian akhir pencernaan. Permen karet bisa jadi bahaya untuk anak-anak. Anak-anak bisa mengalami penyumbatan organ pencernaan. Karena diameter organ pencernaan anak-anak itu masih kecil dibanding orang dewasa. Namun ini bisa juga terjadi pada orang dewasa. Kalau pencernaannya juga cilik ya. Itu kalau ketelan nih gimana sih? Kalau ketelan. Kalau ketelan. Karena kalau buat anak-anak mendingan nggak usah makan permen karet lah. Iya, Jangan iya, makan iya. permen juga. Iya. Makan gula. Itu giginya rokes. Rege sih. Yo Mario. Yo. Tapi dari permen karet ini bisa jadi kreasi juga loh. Oh, saya pernah lihat tuh katanya ada dinding di 3 kota ini penuh dengan permen karet. Di tembok tuh ditempel-tempelin permen karet semua. Terakhir saya menemukan yang tempel-tempelan permen karet itu di bawah meja belajar. Meja di sekolah. Iya, ada masih suka tempel-tempelan permen karet. Jorok banget sih. Nih lihat ini. Bubblegum Ellie. Wah, California. Penuh dengan permen karet. Googly ya. Sejak tahun 1950 ada persaingan antar sekolah untuk menentukan wilayah kekuasaan. Mereka bersaing menempelkan permen karet di sebuah geng dengan dinding setinggi. Maaf, udah mulai agak PA. Gang. Dengan sebuah gang dengan dinding setinggi 4,6 meter dan memiliki panjang 21 meter. Banyak turis berdatangan hanya untuk melihat gang tersebut. Jadi dia benar-benar yang terus nambahin lagi turis tersebut. Nambahin kan Terus mau lihat geng. Tinggal di mana lu? Di geng 2. Kayak itu dong Gangnam Style kan? Iya. Dia Gangnam kata Style. Gangnam Style itu yang ke-6 ya. Ntar lagi ada yang geng 7, geng Karena gang 6 ya. dia gang 6. Ini ada cara juga untuk menghilangkan permen karet yang menempel di baju. Gimana sih Sering kali kan caranya? kita apa ya bertanya-tanya dalam nurani ya. Ketika hati sanubari bergelombang kan, secara tiba-tiba kita tidak sengaja menempelkan permen karet ke dalam kain kan, ke dalam pakaian kita. Setelah itu kain tersebut akan menjadi tidak berguna, pakaian tersebut tidak berguna. Timbullah hasrat yang harfiah. Hasratnya harfiah dan bergejolak kan. Ketika pakaian tersebut sudah tertimbun oleh permen karet, tidak akan melirik kembali. Tidak akan. Akan berjalan saja dengan gontai kan. Iya, benar. Bagaimana caranya?
untuk menghilangkan permen karet yang menempel di baju. Yang pertama adalah, nih saya ada contohnya, permen karet yang menempel di baju. Saya taruh dulu gitarnya nih ya. Ya. Nih, ini permen karet yang menempel di baju. Ini kebetulan yang ngunyah Firaun ya. Lama ya? Lama banget nih pokoknya ya. Udah nyeplak begini. Aduh. Caranya adalah masukkan baju yang terkena permen karet itu pada kantong plastik khusus yang di-zap gitu, kemudian masukkan ke dalam freezer. Oh. Jangan sampai permen karet tersebut menempel di plastik ya, tapi masukin aja ke dalam freezer sampai benar-benar dingin. Segel kantong plastik tersebut. Nanti caranya itu mudah sekali. Ini kan masih dingin. Ya? Oh iya, masih dingin, masih dingin banget kan? Ini habis banget saya keluarin dari freezer. Ini tinggal dicongkel. Perlu congkel? Congkelan. Oke, sebentar. Sendok aja, sendok. Pernah mengalaminya kan? Enggak pernah. Oke, katanya sudah berakhir. Mungkin dia mengalaminya bukan di baju, tapi mungkin di sepatu atau di sendal. Iya. Itu bisa juga Kalau cewek yang ribet tuh di rambut. Iya, itu bisa. Ya, masukin aja ke freezer si cewek itu. Itu bisa diaplikasikan ya. Jadi ternyata ketika kita masukkan ke dalam freezer selama kurang lebih 2 jam lah sampai membeku, itu akan mudah sekali untuk melepaskan. Tidak ada kelengketan yang signifikan ya. Coba kita lihat. Set. Oh, hebat. Nah, kalau udah dimasukkan ke freezer, ya. Siapa yang mau makan ini? Enak tuh kayaknya tuh. Tapi yang pasti kalau misalnya masih ada yang tersisa-sisa seperti ini, congkel aja satu persatu. Tetap congkel-congkel juga. Jadi caranya gampang ya sebetulnya. Dengan sendok yang sudah didinginkan di freezer juga. Oke. Nah, cara membuat gumdrop gimana sih? Gumdrops, pernah dengar gumdrops? Belum pernah dengar. Sama saya juga. Ya udah berangkat sudah. Gum itu permen karet. Permen karet. Drop itu ditaruh. Drop. Gumdrop. Daripada kita bingung, mendingan kita lihat tayangannya ya. Coba Coba kita lihat cara membuat gumdrop. Today, I'm going to show you how I make gumdrops. Get a large bowl, put in half a cup of unflavored gelatin. Get a saucepan, put in 3/4 of a cup of water. And add 2 cups of sugar. Now that it's boiling, turn it down to low and simmer for about 5 minutes until this has thickened a little bit. Now just carefully add this to the gelatin mixture, and we just want this to mix together. So I'm only using 3 bowls. Pour a bit into each. Now choose a different food colouring for each one. Put 4 or 5 drops in each one. Then add half a teaspoon of whatever essence or extract you wish to add. For the red, I'm using strawberry essence. For the green, peppermint essence. And for the blue, vanilla essence, just to mess with people. And just put however much you want in each mold. Now pop these in the fridge for at least 8 hours or overnight. Now just get a bowl of sugar, any type's fine, could be white sugar, raw sugar, whatever, and a plate or something to put these on. Now once these have been in the fridge overnight or for 8 hours, take them out, they'll look like this, and just dip them or roll them straight in the sugar. Alrighty, once you've done that, now just leave this on the counter for about 24 hours so it slightly crystallizes, and then it's ready. You can eat them now if you want, but leaving it for 24 hours makes it even better. Oh, gitu caranya pakai jelly. Itu jawabannya Iya, ya dari pakai jelly ya. Dari kebimbangan jadinya terjawab Iya, juga iya, gimana betul caranya untuk membuat gumdrops itu kan. Iya, benar. Gelembung-gelembung sudah terjawab kan? Itu kan tadi bagaimana cara membuat gumdrops. Kalau cara membuat gambreng gimana? Itu mudah sekali. Mari kita gambreng. Oke, Setelah yang satu ini kita balik lagi ya. Tetap di pagi-pagi. Gambreng. Oke.